alihi wa sahbihi Rasulillah ijma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam untuk terus sholat berjamaah, sholat subuh di masjid kita ini, walaupun sebagian masjid lain belum sepenuh kita ini untuk sholat berjamaah. Alhamdulillah sudah hampir sempurna, hampir seperti semula ya, karena hujan maka mungkin sebagian lain tidak bisa hadir ya. Semoga kita berhusnuzon mereka sholat di rumah ya, berjamaah dengan keluarga. Dan salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, pada kajian subuh pagi ini yang ada Ustaz Doni atau Dr. Doni ya, Dr. ya, halo nih, Doni LCMA, Doni Putra LCMA yang mestinya memberikan kajian maka digantikan oleh kami, tapi temanya sekenal saya aja lah ya, temanya saya ingin mengutip satu surat dalam Al-Quran yang artinya adalah Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya ya. Ini sangat sesuai dengan keadaan hari ini, di mana kita melihat banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di muka bumi, bukan hanya di Indonesia tapi di muka bumi. Beberapa waktu lalu sebelum Ramadan saya pernah bicara soal perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia. Diawali dengan ada perubahan pada sisi transportasi yang saya amati, yaitu dimulainya dengan Grab, kemudian ada revolusi transportasi, kemudian diikuti oleh Gokar, ya, Grab di Malaysia, Gokar di Indonesia, GoFood, GoMassage, Go dan lain-lain. Semuanya berubah dengan sesuai dengan perubahan teknologi, sehingga teman-teman yang konvensional itu terdampak besar. Ya, kita mungkin masih ingat bahwa ojek pangkalan itu sejak adanya Gokar dia sangat terdampak. Ya, ada lagi taksi ya yang konvensional di airport juga sangat terdampak. Nah, ini ada pelaku saya ya, Grab, Gokar, Ade dan Ustaz Asri ya. Beliau merasakan sekali bagaimana terjadi dampak-dampak besar pada sisi ekonomi bagi pelaku-pelaku usaha di transportasi. Nah, kemudian diikuti oleh sisi-sisi lain, sektor-sektor lain. Ya, setelah transportasi itu hiruk-pikuk, setiap hari bicara itu, pertama antara pelaku usaha ribut dengan pelaku usaha konvensional dengan online ribut, kemudian bergeser sedikit antara sopir online dengan operatornya, ya, kemudian makin ekonomi makin merosot, kemudian antara operator dengan pemerintah dan sebagainya. Nah, ini satu sisi pada sisi transportasi. Kemudian ada sisi logistik. Logistik ini juga menggunakan transportasi, tapi saya pikir dia tidak terdampak. Ternyata mereka terdampak. Rencananya kami juga akan merubah beberapa unit kami untuk disiapkan untuk logistik. Ternyata juga tidak optimis mereka. Mereka bilang ke saya, kami juga terdampak nih Pak. Kami kena 40%, 50%. Jadi nggak jadi kami buatkan unit kami disiapkan kepada usaha-usaha logistik. Yang saya lihat logistik ini bertumbuh, ternyata logistik yang berkaitan dengan online saja. Logistik yang mengangkut barang-barang offline itu terkapal. Jadi tidak optimis juga ternyata. Nah itu logistik, ya. Akhirnya kami colek logistik, kemudian kami lihat sisi-sisi lain. Kalau developer udah jelas, ya, developer itu udah berat sekali lah sejak tidak ada FLPB. Tidak
yang disebut dengan FLPP ya dia, itu sudah sangat berat. Jadi mereka jual cash atau menjual sesuai permintaan konsumen dibuatkan dan sebagainya. Nah itu dari sisi developer semuanya berubah, teori, teknik, usaha semuanya berubah. Dan yang paling akhir kalau kita lihat adalah pemerintah. Pemerintah ini mendapatkan pendapatan dari pajak. Yang bayar pajak itu menurun drastis. Ya, kemudian dia sekarang pemerintah khususnya pajak atau DJP itu, Dinas Jabatan Perpajakan itu nggak bisa lagi dia berkeras-keras kepada usahawan itu. Apa yang bisa dibayar? Itulah intinya. Apa yang bisa dibayar, bayarlah. Dipaksa nggak bisa lagi ya kan? Sementara gaji pemerintah, gaji ASN dia harus dibayar, ya kan? Kalau dipaksa usahawan dia bilang, udah tutup aja usahanya lagi. Nah akhirnya dia tetap fleksibel lah ya, fleksibel. Apa yang bisa dibayar, bayarkan. Nah jadi semuanya jadi sistemik, karena karena usahanya kemudian turun, kemudian berdampak kepada usaha yang lain yang terkait, kemudian juga turun, kemudian berdampak lagi ke yang lain sampai PT Agung Otomo sebagai dealer mobil dan Auto 2000 kalau di Jakarta itu juga sama, mereka nggak ada jualan lagi, jualan paling 20%. Itu pun yang beli adalah pribadi-pribadi, bukan perusahaan. Jadi yang biasa membeli mobil-mobil di dealer resmi itu, Mitsubishi lah, Toyota atau apapun, itu kan yang banyak adalah perusahaan-perusahaan. Sekarang yang beli adalah pribadi-pribadi. Nah, pertanyaannya kok mereka pasti punya uang? Pribadi-pribadi pasti punya uang sekarang, tapi mereka saving, mereka simpan, mereka cadangkan. Kalau terjadi lebih buruk lagi. Jadi mereka ini, bapak ini, ibu-ibu ini punya tabungan, tetapi dia menabung untuk beberapa bulan atau tahun ke depan. Kalau terjadi apa-apa, mereka masih punya tabungan untuk anak, untuk otopsi apa tidak, ya. Jadi mereka semua nyimpan. Perusahaan juga kalau bayar mampu dia bayar, tapi mereka akan berpikir jangka panjang. Apalagi informasi hari ini masuk pula yang namanya corona, makin berdimensi jangka panjang, katanya ini bisa setahun bahkan 2 tahun. Jadi akhirnya perusahaan juga antisipasi itu untuk setahun 2 tahun ke depan. Nah, akhirnya terjadilah pengurangan karyawan di banyak sektor. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita biarkan isu PSBB ini memang dampaknya ke ekonomi luar biasa. Karena apa? 97% nih data Bank Sandiaga Uno itu adalah usaha kecil, usaha menengah kecil yang ada di Indonesia ini. Dan 97% pula angkatan kerja itu diserap di usaha-usaha kecil menengah ini, usaha menengah kecil ini. Jadi kalau dibiarkan dia sebulan lagi PSBB, sebulan 2 bulan lagi mungkin akan tutup di usaha-usaha kecil menengah ini. Makanya saya kira yang diambil oleh pemerintah Indonesia, pemerintah daerah dan negara-negara lain itu saya kira tepat. Kalau enggak, berapa banyak orang akan dirumahkan dan berapa banyak perusahaan akan tutup. Padahal sokong hulu ekonomi Indonesia itu adalah 97% adalah usaha menengah kecil. Nah, kalau usaha besar itu cuma 3%. Kalau datanya Bank Sandiaga Uno itu 3%. Mereka KO kalau 6 bulan lagi tutup juga mereka. Ya, KO juga. Jadi akhirnya semua KO. Semuanya tutup, semuanya terdampak. Yang mestinya ya pendidikan ini kan sebetulnya dampaknya adalah paling akhir. Ya, sekarang udah terasa nih. Nah, udah banyak terasa di sektor pendidikan SD, SMP, SMA. Akhirnya kan pemerintah itu berpikir apakah kita akan tetap menyuruh anak sekolah SD, TK, SD, SMP, SMA atau maksudnya sekolah di fisik ya, ketemu fisik ya, atau distance learning, belajar di rumah. Nah, orang tua yang TK nggak mau anaknya di rumah. Ya, kalau SD masih bisa katanya. Kalau TK nggak bisa, susah kami katanya. Kalau SMP,
SMA boleh lah, masih bisa dia megang handphone, masih bisa dia berkomunikasi dan sebagainya. Tapi kalau SD, TK itu mereka keberatan untuk di rumah. Kalau SD 50-50 boleh lah, tapi kami berat. Udah bosan nih, anak-anak pun udah bosan gitu ya. Anak-anak pun udah bosan di rumah. Nah, jadi pemerintah pun lama mutusin. Akhirnya kemarin baru diputuskan semuanya sekolah di rumah, gitu ya, sekolah di rumah. Kita lihat sampai September. Kalau September itu memungkinkan, mungkin akan disuruh sekolah. Tapi kalau tidak, tetap di rumah. Proses belajar mengajar tetap di Juli, ya. Tapi anak-anak tetap di rumah dengan alat teknologi yang ada. Gitu. Nah, akhirnya di TK banyak yang mengundurkan diri. Ya, di TK itu banyak yang mengundurkan diri, SD tidak. Dan saya kira di tempat-tempat lain nggak ada yang mengundurkan diri juga ya, yang SMP SMA tetap ada ya. Nah jadi kalau universitas aman, universitas nggak jauh lah ya. Yang harusnya sekolah di bulan Juli mereka tetap sekolah, tapi jarak jauh. Ya, anak saya yang Salsan itu diterima di Universitas Negeri Jakarta atau IKIP dulu itu, masuknya September, tapi jarak jauh, ya jarak jauh. Apa katanya kan aman. Dan akhirnya semua terdampak ya. Kemudian isu-isu yang beredar tentang corona itu pun berbeda kita menanggapinya, menganalisanya pun berbeda. Sebagian menyatakan ini konspirasi, ya, ini adalah konspirasi globalis, ya. Orang-orang yang punya uang besar tuh, dia itu kan bisa pindah negara, dia nggak perlu identitas kewarganegaraan. Nggak suka dengan Amerika hari ini, kelompok-kelompok globalis itu pindah ke Cina, dia main mata. Ya bagi dia, saya bukan Amerika, saya adalah pemilik uang. Suatu hari bisa pindah ke Amerika, bisa pindah kemana-mana pun yang menguntungkan dia. Kemudian Trump marah. Ini brengsek ini, kelompok globalis yang brengsek ini, sudah dirusak-rusak Amerika sama dia. Jadi Trump itu menuduh yang merusak Amerika itu hari ini adalah kelompok globalis. Mereka punya uang, mereka bisa pinjamkan uang kepada negaranya. Jadi ada satu waktu pemerintah itu nggak punya uang, khususnya di Januari. Kelompok globalis ini bisa pinjamkan uang. Nih uang untuk bayar gaji negeri pegawai negeri Amerika. Dia bisa pinjam, sebab banyaknya duitnya. Di Indonesia juga gitu. Di Indonesia ini ada beberapa orang atau 1-2 orang yang bisa pinjamkan uang kepada negara di Januari. Di mana uang itu habis disebarkan ya, kalau pegawai negerinya, kalau APBN itu disebar habis, kemudian untuk bayar gaji pertama, kalau saat-saat kayak gini nih ya, uang tak masuk, pajak tak ada, segala macam itu, mereka bisa pinjamkan uang dengan bunga, bukan tambah bunga. Saking kayanya orang. Jadi dia bisa bernegosiasi dengan pemerintah. Kalau nggak mau, ya pindah ke lain. Kabarnya, gitu ya kira-kira. Trump marah, Donald Trump marah, kemudian yang menuduh kelompok globalis ini yang merusak Amerika. Dia bisa tuh skenario untuk demonstrasi. Luar biasa, ya. Jadi akhirnya yang kita lihat hari ini adalah perubahan-perubahan yang menurut kami beberapa waktu yang lalu ketika bicara di sini juga adalah hal ini akan terjadi, ya, di Indonesia dan di negara-negara manapun. Corona itu mempercepat perubahan-perubahan itu terjadi. Jadi corona ini mempercepat aja. Sebetulnya perubahan dari konvensional ke teknologi itu akan terjadi. Ya, kita lihat misalnya ya di beberapa negara maju itu mobil tanpa awaknya sudah ada, memang sudah dibuat. Kemarin saya ke Jepang waktu akhir tahun lalu itu, memang sudah ada kita buat, tapi dia nggak pasarkan, dia belum pasarkan karena belum lihat potensi pasarnya perempuan lain. Sudah ada mereka buat mobil tanpa awak. Jadi yang pemilik mobil itu di belakang boleh, di depan boleh, atau semi pakai boleh juga. Dia memakai setir itu boleh lepas gitu ya. Dia menggunakan iPad atau apa gitu, dia bisa nge-drive mobil itu. Nah, kemudian kalau di YouTube kita lihat taksi udara juga terlalu banyak gitu.
Saking macetnya darat, jadi dia dari apa namanya itu dari gedung ke gedung gitu ya. Jadi dari gedung ke gedung dia bisa. Nah, akhirnya teknologi itu memuncak ya, sesuai dengan hadis Nabi kan juga ya. Akhir zaman itu teknologi itu memuncak, hilang karena ada arus meteor yang merusak jaringan elektromagnetiknya. Nah jadi corona ini mempercepat proses perubahan yang terjadi. Nah apa yang harus kita lakukan? Nah, ini dia. Saya juga termasuk orang yang percaya 2-3 minggu kemarin bahwa ini virus betul-betul alami, itu awalnya ya, sehingga saya tidak sholat di masjid di Ramadan itu 2 mingguan. Saya pikir ini alami, kemudian baca lagi postingan ada macam-macam datang, oh ternyata ini ada campur tangan manusia juga ya, ada campur tangan manusia. Kata profesor dari Tokyo, dia bilang saya berani jamin dengan jabatan saya dan pekerjaan saya bahwa ini adalah dibuat oleh sebagian orang. Konspirasi. Jadi dia ilmuwan kan, jadi dia mungkin melihat gejala-gejala yang terjadi. Dia mungkin nggak politisi ya, tapi dia bilang ini kok beda-beda setiap negara ini. Kalau alami ini kan kita udah lihat sebelumnya ada SARS atau macam itu nampak sama orang ilmuwan di bidang virus ini nggak nampak, beda-beda gitu. Di negara ini beda lagi, di negara ini beda lagi. Oke, sebenarnya ini adalah buatan kan. Jadi akhirnya dia berkesimpulan dengan taruhan interpretasinya bahwa ini adalah buatan. Nah, terlepas dari itu, yang ingin saya sampaikan adalah di akhir zaman ini mari kita sesuai dengan hadisnya adalah mari kita gigit hadis itu, sunnah itu yang gigit ilham kita. Artinya marilah kita berpegang teguh pada sunnah Rasul ya, bahwa mari kita jalankan sunnah itu sehari-hari dalam kita sehari-hari. Karena di akhir zaman ini benar salah itu bedanya tipis sekali. Ya, kemarin kita masih berdebat di sini, berdiskusi agak ini. Sebagian mengatakan alami, sebagian mengatakan ini adalah campur. Itu selalu tuh. Ke depan nanti ada isu apa lagi, selalu lagi ada perbedaan tipis dan akhirnya kita memaklumi dua pendapat itu. Nah, mari kita menjalankan hadis ya Nabi dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Insya Allah itu yang akan menyelamatkan kita. Ya, semua hadis, semua sunnah kita jalankan. Sunnah makan ya, sunnah makan, berdoa, kemudian pakai garam. Ya, garam di mana di sini kan, itu menganulir 70 penyakit. Ya. Kemudian sunat dilakukan semuanya sehingga kita akan terlepas dari segala macam fitnah akhir zaman itu. Saya kira itu himbauan kami, ajakan kami bahwa biarkanlah isu ini dengan teknologinya itu menari-nari, kita tetap menjalankan sunnah kita dan insya Allah kita selamat. Nah, jadi memang sebagian kecil inilah yang akan selamat di akhir zaman yang menjalankan sunnah Rasul dengan baik, dengan gigi gerham. Saya kira itu mungkin untuk pengantar. Kalau ada yang lain silakan. Sudah Sat? Saya kira dan saya akhiri tanpa jawab. Ustaz Mariadi lah. Ustaz Mariadi. Oh, tanya aja. Oke. Ini boleh minum nih? Boleh. Oh. Wah, ini lapak. Baru kali ini bisa minum. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Menambah ilmu aja, kira-kira yang Bapak ceritakan tadi pemilik modal dari luar Ya. dan juga dari Indonesia itu siapa-siapa gitu ya. Ini mungkin kita bisa melihat recycle dia, melihat internet dia, kiat-kiat sukses itu seperti apa. Makasih. Oh ya. Monopoli. Kalau di dunia global itu yang orang suka sebut dengan kelompok Yahudi itu, lobby Yahudi yang disebut dengan Rockefeller. Kemudian kalau di Inggris namanya, dia Inggris tempat tinggalnya aja. Ya sebetulnya dia bisa di mana-mana main dengan pasar modalnya itu. Warren Buffett. Warren Buffett ini orang terkaya berdua di dunia. Kemarin ya.
sebelum corona. Kalau udah corona ini akan berubah. Ya, Warren Buffett itu adalah bisnisnya investasi saja, investasi di pasar modal di mana-mana di dunia ini investasi. Kemudian termasuklah yang pernah merusak Indonesia ini siapa namanya? George Soros. Ya, George Soros itu pasti nomor bawah sebenarnya. Tapi kalau Rockefeller family ya, keluarga Rockefeller ini seluruh sektornya main, pertambangan, teknologi, sampai ke online bisnis. Tapi keluarga itu bukan seorang, tapi keluarga benar. Kekayaan dia konon katanya 50 kali negara Amerika tuh, bayangkan. Jadi kalau dia mau diapa-apain ya negara Asia itu suka hati dia. George Soros sendiri ini bisa kan main-main, apalagi mereka, keluarga mereka. Itu di Amerika dan itu pernah ada satu wawancara, tapi wawancaranya bukan reporter, orang umum gitu ya. Dia jumpa di jalan. Kemudian ditanya, bagaimana menurut Anda ini corona? Dia pernah kata. Akhirnya ditanya, siapa yang nyuruh Anda wawancarai saya? Dia bilang gitu ya. Habis itu balik dia pergi dia, tidak mau dia melayani. Ditanya orang, kok Anda tega? Gitu ya. Karena menuduh pertanyaannya, kok Anda tega? Anda siapa yang nyuruh nanya itu ke saya? Nah gitu dia, balik dia. Udah tua Pak, umur udah tua Pak. 70-an kali ya, lebih kali. Dia balik. Biasa aja pakai jas, nggak pakai dasi gitu ya, pakai sepatu karena dingin kali. Balik dia. Nggak dilayani pertanyaan orang, siapa yang nyuruh Anda? Nah, ya, balik dia. Itu di global, di negara Amerika. Kalau di Indonesia, saya kira bisa jadi Khairul Tanjung, bisa jadi Lim Sio Leong. Zaman Batu Lim Sio Leong, karena itu besan dia ya, besan dia dulu ini. Nah itu minjamkan uang Pak, ngeri kan, dipinjamkannya uang. Luar biasa. Nah bagaimana tipsnya? Kalau dulu mereka itu berusaha seperti biasa, ya mereka yang bisnis hutan, berani menebang kayu, berani lobby, kemudian dia kaya. Kan dulu gitu ya, nggak ada pikir-pikir yang berat-berat. Banyaklah orang kaya dari kayu-kayu, hutan dan sebagainya. Kalau dulu Lim Sio Leong mulai dari ekspor barang-barang ke luar negeri ya, komoditi, kemudian dia buka BCA dan sebagainya, sampai kemana-mana. Nah, kalau hari ini nggak bisa seperti itu lagi. Hari ini harus cerdas, menjadi pengusaha harus cerdas. Nggak bisa seperti pengusaha zaman dulu, atau berani saja dan berani lobby, berani berbagi dengan pemerintah kaya. Hari ini sejak revolusi atau perubahan teknologi ini, orang pengusaha yang sukses itu harus pintar teknologi, harus pintar YouTube, ya, harus pintar online. Paling tidak mengumpulkan orang-orang pintar di online itu. Karena syaratnya hari ini adalah teknologi itu nggak bisa ditinggalkan, ya kan? Kita tidak suka dengan handphone, tetapi handphone itu adalah cara mencari duit yang paling enak. Salsan hari ini sudah mendekati 8 juta per bulan dari jualan anak saya, dari jualan apa namanya, skincare. Harus menggunakan IG, kata dia, harus menggunakan teknologi gitu ya. Saya ikut juga dapat ada 3 juta kemarin, ya kan, berbagi, ya kan. Dia perlu dana, ayo kita join dulu. Dia nggak mau, ya kan. Nah, kalau mau kembang kamu cari pendana, ya ayo pinjam aja, nggak usah lagi berbagi gitu. Oh nggak bisa. Akhirnya mau berbagi ya. Adiknya sekarang bisnis desain grafis, lumayan, baru 2 minggu udah dapat 1 juta, dia senang sekali dia. Nah, bisnis itu adalah sunnah Rasul, juga harus dilakukan oleh anak-anak kita. Ya, 9 dari 10 sumber pendapatan itu adalah bisnis, dan mari kita dorong anak kita sedari kecil untuk berbisnis. Tapi tetap dipagarin ya, menghafal Qurannya harus seimbang juga ya. Nah, itu dijaga. Itu kontrol kita, itu gunanya kita sebagai orang tua. Saya kira itu Ustaz ya, sementara ini. Kalau nggak puas nanti kita diskusi lagi. Ada lagi Pak? Kalau nggak ada, mari kita gantikan dengan Ustaz yang lain. Ada Ustaz dari sama organisasi juga nih. Ada lagi Pak Anton. Oh ya? Satu. Kembali ke pendidikan. Ya. Terutama anak saya sendiri kan dari PAUD Ya. beralih ke TK. Ya. Ini gimana nih ke depannya? PAUD ini. TK. Iya.
ke depannya maksudnya? Ini apakah kita tetap lanjut tapi dengan prosedur yang seperti dulu, dari uang pembangunan, uang bulanan atau gimana itu gimana itu perkembangannya? Oh ya, kalau itu nanti kita bisa lihat perkembangan ke depan ini gimana pemerintah memutuskan. Kalau pemerintah memutuskan sekolah dari jarak jauh, tetapi saya kira orang tua kesulitan tidak mau anaknya itu untuk sekolah di rumah. Lebih baik mereka handle. Nah, akhirnya kami lihat, kami perhatikan usaha yang sama di sekitar kita dan kami pun memberanikan diri untuk tetap sekolah, tapi dengan jumlah yang tidak banyak. Ya, dibagi harinya. Sehari belajar yang kelompok A, kelompok B, besoknya lagi dan seterusnya. Nah itu karena desakan dari orang tua sekarang, tolonglah anak kami ini belajar di sekolah ini, ya kan? Apapun sebab kami tanggung. Nah, akhirnya kami nanti tidak menggunakan merek sekolah formal, tapi menggunakan sekolah-sekolah informal. Makanya menurut saya sekolah informal seperti Pondok Quran ini punya masa depan, karena perubahan pendidikan ini, sistem dan sebagainya ini membuat orang akan kembali ke program-program informal. Menjadi menarik ya, jadi menarik. Jadi punya masa depan ya. Ya, jadi orang sekarang berani mengatakan, Pak, saya tidak sekolah lagi informal, saya mau sekolah di informal. Termasuk anak saya. Dia bilang, ya, Naila kelas 3 ini nggak ikut formal, Naila informal saja di rumah belajar tahfiz dengan ustazahnya. Kemudian mau belajar bisnis saja. Nanti ujian bersamaan, kemudian SMA baru SMA biasa. Dan itu dia mutusin, bukan saya. Saya oke kan sudah, saya cepat-cepat oke. Hafal Quran saya oke kan cepat. Ya kan? Artinya pilihan dia, dan dia akan bertanggung jawab itu. Nah, dan ini banyak di keluarga manapun melakukan ini sudah sebelum kami, banyak betul saja. Nah artinya dengan suasana seperti ini, perubahan seperti ini, orang melihat Al-Quran itu sangat penting. Dunia sudah semakin mendekati akhir, Al-Quran sebagai pegangan hidup, dan mereka berani. Nanti kan ada namanya ujian bersamaan, ada ujian negara, ya kan? Dan biar ini masih bisa gitu. Nah, jadi itu pilihan-pilihan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Bung Henry, tahun TK itu tetap kita jalankan. Mungkin kalau ketahuan mungkin kita bilang ini bukan TK, tetapi kami bilang nanti ini adalah tahfiz Quran. Jadi mungkin agak bending the law, bukan breaking the law, tapi bending the law, mempelintir-pelintir sedikit, membelok-belokkan sedikit, tapi tidak breaking, tidak nabrak aturan, tapi kita bermain di sisi-sisi. Saya kira itu, Bung Henry. Ya. Ada lagi yang lain? Saya kira kalau nggak ada yang lain, kita buka kuis. Ada Pak. Oh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba diskusi Pak. Melihat perkembangan situasi saat ini, kalau kita lihat pemerintah kita itu membuka peluang orang lain masuk untuk bekerja di Indonesia. Contoh Cina. Ini kira-kira bagaimana sikap kita mengantisipasi atau membaca situasi seperti saat ini? Apakah inovasi teknologi di Indonesia ini melemah, atau memang budaya kita sudah semakin turun, atau memang ada unsur lain, mungkin barangkali menghidupkan komunis, atau mungkin barangkali memang tidak peduli lagi dengan situasi apapun? Ini kira-kira menurut Bapak gimana kita sikap kita? Terima kasih Pak. Ya, seperti mana kita maklum bahwa ini bukan kesalahan masyarakat, bukan kesalahan angkatan kerja, tapi kesalahan pada kebijakan pemerintah. Menurut saya itu adalah kesalahan di elit pengambil keputusan. Karena yang bekerja di sektor-sektor yang dimasuki oleh kerja China itu bukan yang teknologi tinggi, ya bukan teknologi tinggi.
Dulu Astra kan juga melakukan seperti itu, tetapi Astra tidak ngambil semuanya. Banyak kok alumni ITB hebat, UGM, teknik hebat. Ya mereka ambil di Astra, sehingga Toyota tidak semuanya masuk di situ. Orang-orang pentingnya saja masuk di di otomotif itu. Ketika kita terjadi transisi transportasi itu, ya. Kemudian dari sisi teknologi yang lainnya juga sama gitu. Nah, apalagi kalau kita lihat teknologi tambang. Kalau tambang itu udah ahli Indonesia nih, apa pula alasannya untuk mengambil China itu nggak ada alasan. Ini sudah terikat janji Pak, itu masalahnya Pak. Ya, ada beberapa elit kita ini sudah terikat janji dan harus dilakukan. Ya, harus satu blanket, satu paket itu masuk semuanya, modal, ahlinya, sama tenaga kasarnya. Nah, jadi situ tuh jeleknya. Nah, Indonesia pun terima pula, ya kan? Nah, jadi hampir semua daerah kan nggak mau terima itu, ya, termasuk terakhir itu yang di Konawe itu, bupatinya pun protes, gubernurnya pun protes, DPR-nya protes, masyarakat protes. Dan itu terjadi di mana-mana sekarang. Karena memang betul, tenaga kasar nggak pula masuk ke sini. Banyak. Kita juga penduduk nomor 5 terbesar di dunia kan. Cina memang nomor 1. Dia itu Cina bukan pula mengirim orang-orang terbaiknya pula. Orang yang tak pakai lagi itu dikirimnya ke Indonesia. Menjadi masalah di sini, ya kan? Saya ingat ya waktu kita ada supply mobil di PLTU ya, itu anak-anak baru tamat dari universitas di sana di China itu, tak pandai bahasa Inggris, tak pandai bahasa Indonesia. Akhirnya PLN pusing sebagai user, sebagai pemilik proyek pusing. Akhirnya PLN lakukan lagi perbaikan. Akhirnya 2 kali biaya Pak. Nah, jadi menurut saya itu memang harus tolak. Itu harus tolak karena kita masih banyak tenaga kerja kita banyak, yang nganggur juga banyak. Saya kira gitu Pak. Ya. Oke, kalau siapa lagi Ustaz mau bicara? Ustaz RW, silakan. Marilah kita akhiri dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Sampai stroke ya. Hari musim banjir. Pengumuman hari musim banjir. Korban panjang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala segala limpahan rahmat, nikmat karunia di subuh yang luar biasa ini. Subuh diawali dengan bangun kita, sebagian kita mungkin alhamdulillah ada yang melaksanakan tahajud, kemudian menangis di hadapan Allah, bermohon, pasti ada di antara kita. Kemudian menyampaikan hajat-hajatnya, berdialog dengan Allah, sehingganya pagi ini terasa lega. Alhamdulillah. Memang itu diajarkan oleh agama kita. Apabila kamu bermasalah, hidup ini penuh dengan masalah, apa saja pasti ada masalah. Kadang-kadang nasi yang tersedia di meja dan air yang tersedia di meja untuk sampai ke mulut kita juga ada masalah. Dan inilah yang kita komunikasikan. Kalau komunikasi khusus itu pasti di waktu yang khusus, karena kita mengharapkan hasil yang khusus pula, insya Allah. Nah, maka itu kita diajarkan sebagai umat Islam itu tentunya kapan waktu khusus itu, kapan dialog khusus itu, dengan siapa? Tentu dengan yang khusus pula, Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan apa? Mengharapkan hasil yang khusus pula. Apa hasil khususnya? Itulah yang kita inginkan tadi. Salawat dan salam kita kirimkan kepada jiwa kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barang siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku, insyaallah dia akan selamat. Apalagi menghadapi fitnah akhir zaman. Sampai hari ini kita luar biasa Bapak Ibu sekalian. Belum pernah terpikirkan dalam sejarah apapun dalam kita hidup. Saya tanya,
mungkin yang paling tua di sini sudah saya tanyakan, pernah tidak mengalami situasi seperti ini? Bapak Ibu yang sekalian, dan mereka menjawab tidak pernah. Pernah terbayang? Tidak pernah. Apa itu situasinya? Masjid kosong, digembok, kita tak boleh ke masjid. Sampai hari ini masih ada sebagian. Bahkan kalau saya, ini pendapat saya, sholat pun berjarak sudah sekarang. Yang anehnya Bapak Ibu sekalian, yang sedikit saya protes, mereka di kantor-kantor itu, apalagi masjid-masjid di kantor itu harus sholat berjarak. Saya lihat di foto-fotonya kemarin ada salah satu acara di Departemen Agama di Kalwi, itu masjidnya berjarak kalau kita sholat. Tapi ada acara apa kemarin, pelepasan jenazah salah satu rekan, mereka rapat sekali. Lah ini aneh saya lihat, karena kok tidak bisa, kalau kita memang mau menerapkan suatu kebijakan yang khususnya di masjid kita berjarak, apalagi di luar kita harus jaga jarak juga. Wajib itu. Jangan kita paksakan itu di masjid, tapi di luar kita tidak melaksanakan itu. Terkesan kita ada apa ini sebetulnya. Kita juga mengutip beberapa pendapat ulama seperti Abdul Somad juga membenarkan sebetulnya dalam kondisi yang berat ini betul kita. Tapi ini untuk menjaga perasaan umat, hendaknya mereka kalau ketika di syuting, diperlihatkan di foto, mereka juga harus jaga jarak. Karena saya juga diskusi dengan beberapa, saya tanya Ustaz, dia bingung waktu jadi imam menyampaikan pesan. Biasanya lurus dan rapatkan saf. Sampai pada satu hari kita sedang sholat di situ, lurus dan langsung berhenti, dia terdiam. Tak dilanjutkan ya, nanti dia senyum. Karena memang tak rapat saf itu. Akhirnya digantinya lurus dan atur saf. Kita tak tahu fikirnya apa itu dibenarkan, wallahu a'lam. Yang jelas apa yang terjadi pada saat ini, inilah saat-saat yang tidak pernah dipikirkan dan tidak pernah terbayang sebelum. Bapak Ibu sekalian, yang saya yang perlu kita pegang adalah dalam kondisi seperti ini tentunya kita berharap mudah-mudahan ini memang betul-betul seperti yang disampaikan tadi, kondisi-kondisi seperti ini memang betul, memang sunatullahnya, memang apapun kejadian pada hari ini itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena ini mudah-mudahan kalau memang kondisi seperti ini memang betul-betul harus seperti ini, maksud saya itu ya mudah-mudahan ini cepat berlalu. Dan yakinlah kita apapun yang kita laksanakan, seperti kasus yang sebelum Ramadan sampai Ramadan, mungkin ada kita yang berkeyakinan beribadah di rumah, mudah-mudahan itu juga salah satu solusinya. Ada juga kawan-kawan yang berkeyakinan tetap ke masjid, alhamdulillah itu juga bagian daripada kita tak boleh berpecah dengan hal seperti ini. Kita tetap bersatu dengan hal seperti ini, dan ini kalau memang menjadi berdampak kepada kegiatan kita sehari-hari, tentunya kita bermohon kepada Allah semoga ini cepat berlalu. Sebetulnya saya agak sedikit trauma Bapak Ibu duduk di tegak di depan ini, karena takut disuruh turun lagi. Yang diulang-ulang. Nah, ini traumanya sampai saya sampaikan, insyaallah, karena memang mudah-mudahan kita selalu berbaik sangka dan berbaik diri apapun kondisinya itu, karena ini memang tidak boleh terulang lagi. Selanjutnya memang dengan kondisi-kondisi seperti ini kita berharap tentunya di lingkungan kita ini, kebebaran di RW kita ini, termasuk kepada beberapa warga juga kami sampaikan, ada yang datang kepada kami RT RW, Pak, mana bantuan lagi untuk kami sampaikan bahwa bantuan-bantuan ini tidak ada sedikit pun kebijakan kami untuk menentukan siapa yang mendapatkan, siapa yang tidak mendapatkan. Ini memang kalau saya sedikit berkesan, saya sampaikan juga sama Pak Lurah. Pak Lurah ini kok kesannya memang bantuan-bantuan seperti ini sengaja dikacau-kacaukan. Betul Bu, saya aja RW itu Pak RT boleh tanya Pak Purba, jenis bantuan satu jenis bantuan aja Pak Purba pasti tak tahu sekarang.
Apa itu bantuan langsung, apa itu bantuan sosial langsung, apa itu banyak jenisnya. Dan yang mendapatkannya pun kita bingung. Ada warga yang sudah pindah. Mohon maaf, data yang dipakai itu data tahun 2009-an. Ada beberapa warga kita yang sudah, ada yang sudah meninggal, ada yang sudah pindah, itu yang dapat. Dan ini tidak bisa kita ubah. Kalau mau merubahnya ke dinas sosial sana. Dan kebijakan-kebijakan seperti ini yang katanya dana yang begitu besar untuk penanganan corona dan bantuan kepada masyarakat memang tidak terlihat. Itu ada Pak RT di RW 10, Pak RT di RW 6, RT 10 ya. Boleh tanya. Kami sama-sama RT aja sering berdebat RT RW itu tentang bantuan-bantuan seperti ini. Tapi inilah kondisi kita pada hari ini. Dan tetap kita berpegang teguh kepada sunnah dan Al-Quran. Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang menjelang menunggu waktu suruh masih ada sekitar lebih kurang 10 menit lagi. Mungkin ada beberapa hal yang tetap bersama, seperti dalam kegiatan di masjid. Ada beberapa masjid di lingkungan RW 8 ini, alhamdulillah 3, sebetulnya 4 rumah ibadah, tapi yang satu ini dia masuk ke RW 7 katanya ya Pak. Dan untuk sekarang kalau masjid yang topik yang lama ini itu sebetulnya kalau wilayahnya masuk ke kita. Ada 3 rumah ibadah, alhamdulillah hari ini sudah melaksanakan kegiatan beribadatan secara normal. Dan kita meyakini bahwa daerah kita ini adalah daerah hijau. Dan juga kita seperti ibu-ibu mungkin sudah pengajian malam ya, Rabu udah ya, udah mulai itu ya. Alhamdulillah, silakan kapan perlu diajak orang lebih ramai lagi ke masjid. Karena masjid inilah tempat kita berkumpul, tempat kita menentukan kebijakan-kebijakan seperti ide-ide yang penting itu munculnya di masjid Pak Jenter, insyaallah. Jadi kepada kita semua, makanya jangan terbuai dengan keadaan yang lama itu. Mari kita ke masjid. Siapapun kita tunggu di masjid ini, insyaallah di masjid ini tempat kita paling baik itu silaturahmi. Apa itu Bang Dedi? Ya. Berdasarkan edaran dari wali kota. Iya. Ya. Ada beberapa masjid yang sambil dijaga oleh tentara sama satpol pp. Ya. Masuk dipakai. Ya. Nah, salah satu bunyi zikir itu adalah apabila kita sholat tidak boleh melakukan zikir. Jadi habis sholat langsung pulang. Nah itu bunyi, salah satu bunyi sampai sebegini itu aturan yang berlaku. Betul. Nah, apakah kita di sini ada surat edaran seperti itu, dan kalau ada bagaimana sih? Iya, terima kasih Pak Dedi. Alhamdulillah, memang pengaturan-pengaturan itu bahkan Dewan Masjid Indonesia selain daripada aturan yang Perwako mengatakan pakai standar protokol COVID, pakai masker, cuci tangan, kemudian ada tadi yang ini baru saya dengar ini, yang masalah sudah sholat kalau bisa pulang langsung, tidak berzikir, apalagi berbual-bual di masjid. Kemudian tidak ada kajian-kajian seperti kita ini laksanakan. Kemudian yang terakhir dari Dewan Masjid DMI, Dewan Masjid Indonesia yang Ketua Yusuf Kala itu sholat Jumatnya pakai ganjil genap. Nomor HP. Kalau Bapak nomor 2 HP Bapak dapatlah ganjil genap. Kalau 1 ya tunggulah antrian masing-masing. Hal-hal seperti ini tentunya mohon maaf bukan kita mau menantang kebijakan pemerintah. Kita punya analisa. Kalau saya pribadi saya punya analisa sendiri terhadap kejadian-kejadian seperti ini. Contoh kemarin itu waktu ada pelarangan kita ikuti. Kita tutup masjid, kita gembok, kemudian kita pasang spanduk. Kita itu salah satu bentuk kita ikuti dan mendukung apa yang telah diputuskan pemerintah. Tapi saya juga minta izin kepada Pak Lurah. Pak Lurah tolong izinkan kami beberapa orang untuk tetap melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Karena saya meyakini sampai hari ini bahwa sholat berjamaah
berjamaah di masjid itu tidak boleh putus di masjid itu, walaupun hanya 2-3 orang, dan itu dibenarkan dan dipersilahkan gitu. Karena apa? Saya beranggapan, saya sampaikan, daerah kami itu masih daerah hijau. Sepengetahuan saya yang namanya wabah itu apabila di satu daerah itu sudah terjangkit barang. Kalau di kampung kita ini tidak usah banyak-banyak, 2 orang saja mungkin kita sudah waspada. Tapi alhamdulillah sampai hari ini di daerah kita ini, lingkungan RW 8 ini yang ada cuma ODP. ODP itu pun karena yang baru pulang dari kota lain ke kampung kita. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Dan mudah-mudahan ini memang sudah akan berangsur habis. Menyangkut dengan kebijakan yang Pak Dedi tanyakan tadi, kita tetap seperti ini dulu Pak Dedi. Kecuali memang datang tentara polisi sini melarang kita, itu pun akan kita dialogkan. Karena kita punya pertimbangan dan pertimbangan khusus lah terhadap hal seperti itu yang saya sampaikan tadi. Pertama, kita di daerah kita ini alhamdulillah memang tidak ada yang terjangkit. Nah, jadi hal itu salah satu menjadi pertimbangan kita. Tapi memang banyak orang luar kadang-kadang Pak agak serasa bertanya juga dalam hati. Tapi ya begitulah keadaan kita. Jadi kalau seandainya memang akhirnya kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kalau memang masih ada keraguan untuk datang ke masjid, ya silakan. Tapi pengurus masjid alhamdulillah sampai hari ini sudah membuka pintu masjid selebar-lebarnya. Ya Pak Ketua ya, sama. Tapi tetap yang pakai masker, yang tidak juga. Kalau ibu-ibu mungkin sudah mulai lah Bu pakai cadar gitu ya. Karena memang sekalian gitu, sekalian coba-coba menjalankan sunnah pakai cadar gitu. Jadi tapi tak perlu beli masker. Nanti sampai di luar apa mau dibuka apa terus sampai ke rumah cadarnya. Tapi sampai di rumah buka, jangan tak dibuka. Ada kawan saya kemarin bininya pakai cadar, dibawanya ke mall, sampai di mall salah tarik dia. Kenapa dia tak mau bininya diajak pulang? Sampai ke rumah dibuka, rupanya bukan bininya. Oh, saya sampai baru. Nah ini guyonan aja. Begitulah orang mengguyonkan kondisi sekarang. Banyak guyonan kan sekarang ini. Makanya, nah itu guyon aja. Nah kan sampai pulang ke rumah, tahulah kita mau bini kita. Nah ibu ketawa, sudah ketawa. Kira-kira itu. Waktu sudah waktu jam 6 lewat 10 menit. Ada kira-kira pertanyaan menjelang lontong siap. Masih ada sekitar 10 menit lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kita kurban tahun ini itu sudah diumumkan oleh pengurus masjid dan panitia kurban 2.350.000. Mudah-mudahan peserta kurban kita tidak berkurang seperti tahun kemarin. Tahun kemarin berapa Pak Ketua Musli? 16 ekor sapi. Nah, jadi mudah-mudahan tahun ini tetap segitu gitu. Karena kurban ini, kalau kewajiban kurban itu terhadap orang yang mampu. Kalau ukuran mampunya kata Rasulullah, apabila kamu punya kemampuan untuk melaksanakan kurban, ada yang mengatakan jadi sunat muakkad, ada yang mengatakan wajib, kamu harus melakukannya. Batas kemampuannya itu apa? Apabila di rumahmu kamu sudah melakukan kurban dan di rumahmu ada tersedia makanan untuk 3 hari ke depan, nah itu sudah dianggap mampu. Nah ini kalau begitu kajiannya berarti kita boleh dikatakan mampu semua, ya, karena memang 3 hari ke depan itu kalau dihitung dengan 1 buah kendaraan bermotor roda 2 itu sudah melebihi gitu. Apalagi dengan ada harta-harta yang lain gitu. Jadi memang kalau diikutkan fikih kurban ini memang setiap kita banyak sebetulnya yang penyembelihan hewan kurban ini. Jadi kira-kira itulah sehingganya memang kita saling watawasau bil haq, saling mengingatkan untuk kebaikan. Sehingganya mudah-mudahan
jangan berkurang dan mudah-mudahan bertambah peserta kurban kita di Masjid Al-Muslimin ini. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada lagi? Ada Pak Rw. Ya. Ya, terima kasih Pak Rw. Ya, insyaallah Pak Ahmad. Ya. Bagaimana kita supaya meningkatkan kurban ini supaya meningkat Ya. masyarakat kita? Ada semacam responnya, antusiasnya. Kita buka di masjid ini tabungan kurban. Betul. Jadi secara tak langsung jamaah tadi menyisihkan uangnya tanpa disadari sehari itu 50.000 saya masukkan di tabungan saya, tabungan kurban. Iya. Bagaimana kalau itu kita buka? Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak Juman. Ide seperti ini tentunya sudah berulang-ulang lah kita lihat. Cuma eksekusinya sampai hari ini. Sebetulnya tahun kemarin ketika kita sudah melaksanakan kurban, hari itu kita sudah melaksanakan kurban, langsung kita ada pertemuan, langsunglah dibuat ide tabungan kurban. Tabungan kurban ini yang paling bagus itu biasanya ibu-ibu yang lebih telaten kalau untuk tabungan kurban seperti ini gitu. Memang sangat bagus sekali karena kalau kita asumsikan kita menyisihkan uang 10.000 satu hari untuk berkurban, sebulan itu sudah 300.000 ya. Kalau setahun sudah lebih 3.600.000. Sementara kita 2.350.000, berarti sekitar lebih kurang 7.000 satu hari. 7.000 satu hari itu sudah cukup kita untuk melaksanakan kurban. Mungkin ibu-ibu di pengajian sudah bisa Bu melaksanakan ini. Kalau misalnya ini dibikinkan buku tabungan kurbannya. Ada beberapa tempat saya sesama sejawat RW itu ada yang melaksanakan juga sedekah tabungan beras. Jadi di depan rumah itu setiap dia masak dia sisihkan beras. Ada yang 1/4 kilo, ada yang 1 on. Itu ada pengumpulnya. Ini dikumpulkan. Beras ini nanti untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak mampu, yang kurang mampu. Sampai sebegitunya. Apalagi tabungan kurban ini sangat bagus sekali. Mungkin Pak Ketua, ini inovasi seperti ini memang harus sudah kita laksanakan karena sudah berulang-ulang menyampaikan dengan ya. Mulai selesai Idul Adha, Ya. kita start aja langsung ditendaftar itu. Terus ada koordinator BMNT. Siap. Jadi panitia kurban itu kalau bisa jangan mendekati kurban baru kita bentuk. Panitia kurban itu dibentuk setelah kita kurban ini selesai. Kalau memang sudah kita pakai panitia yang ada ini sekarang. Mudah-mudahan berkenan dan kita lanjutkan gitu. Sehingganya apa yang kita harapkan terhadap tabungan kurban yang sesuai dengan Pak Haji Ajmal sampaikan tadi, insyaallah, amin. Ya, aduh ya Allah. Jadi tetap bisa kita. Ibu-ibu kami mohon juga mungkin di pengajiannya mungkin bisa dimulai untuk melaksanakan tabungan kurban tadi. Kalau memang kata 5.000 satu hari, berarti sebulannya 150.000. Berarti sudah 1.650.000 satu tahun. Dan satu tahun itu tinggal menambah sedikit saja lagi gitu. Ya. Jadi hitungannya sederhana saja. Kalau satu minggu itu lebih kurang berapa itu? 50.000 lah satu minggu ya. 50.000 berarti 200 berarti ya 2.400.000 tahun. Ya, mudah-mudahan berarti 50.000 seminggu. Berkurangkah rezeki kita dengan bersedekah menabung seperti ini? Insya Allah kalau kita berniat baik, Allah ganti yang dengan lebih baik. Kapan Allah ganti? Sebelum kita menabung sebetulnya sudah Allah ganti dengan yang lebih baik. Cuma kita tak sadari, tak menyadari. Kita cuma berharap kalau kita sudah bersedekah kapan Allah ganti. Tidak. Jauh sebelumnya Allah sudah lebih dulu memberikan rezeki kepada kita. Maka kita masih hitung-hitungan. Mudah-mudahan tahun depan kita terlaksana Pak Jemaat. Kira-kira itu. Terima kasih usul dan sarannya, insyaallah. Mudah-mudahan meningkat animonya. Menjadi 30 ekor lah tahun depannya gitu. Ya, Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apanya?
Pengangkatan pengurus katanya. Berapa Ya, tahun? Pengangkat pengurus kita tetapkan. Kalau dia masih berkenan nanti kita lanjutkan. Gitu. Iya, tidak ada periode sebetulnya 1 kali, setahun sekali. Iya. Ya, insya Allah. Bisa. Iya. Program dia kalau tambah periode itu. Iya. Dia ada programnya. Siap. Iya. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Erna, sarannya bagus. Mungkin nanti kita sinkronkan sama kepengurusan masjid sekali. Jadi dia tidak terkait dengan panitia kurban. Dia menjadi salah satu bagian daripada pengurus masjid. Dan mereka ini mengikuti masa kepengurusan masjid. Ya 3 tahun. Dan 3 tahun itulah dia menjadi pengumpul arisan kurban lah namanya misalnya gitu Pak ya. Kita sepakati pengumpul arisan kurban dan ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Iya Bu Erna. Iya. Iya. Memang kita untuk untuk standarisasi pemuda ini. Ya pemuda nanti kita pemuda ini sayangnya kita sekarang Ibu krisis kita itu. Kalau sekarang adalah generasi rombongan anak saya, anak Pak John, generasi pemuda itu. Tapi setelah kuliah nanti saya khawatir dia tak lagi di masjid kita nampak si Ramli. Mungkin terlampau muda. Adil pemuda pasti dia ya. Ya. Pak Musbi itu masih pemuda. Iya. Semangatnya Pak Musbi muda. Ini Pak Agus masih muda. Ini masih pemuda anak-anak BWA ini. Pemuda itu sampai umur 60 sudah. Nah, sampai 60. Tapi yang dimasukkan itu belum. Sudah keluar sampai 60. Nah. Oh, berarti saya masih pemuda ya? Masih alhamdulillah. Masih muda Bu. Tenang Ibu. Ya kira-kira itu karena waktu sudah mau masuk. Mohon maaf atas segala kekurangan. Memang sekali lagi kami berharap kalau ada silap dan salah terhadap saya pribadi, saya mohon dimaafkan. Begitu juga kalau seandainya ada salah silap dari kita jauh-jauh hari sebelumnya sudah kami maafkan insya Allah. Dan tidak ada berbekas, insya Allah tidak ada berbekas. Tak pakai tapi. Hah? Tak pakai tapi. Dan pakai tapi, insya Allah tidak ada berbekas putih dan memang itu kita harapkan. Oi, usul satu. Sawal kan 2 hari lagi nih. Karena sudah boleh nggak buat sawalan. Itulah makanya memang Pak Ketua ini halal bihalal kita tak ada. Hari ini terakhir. Ya besok tanya. Hari ini. Sebetulnya kalau untuk halal bihalal itu tak harus sawal, tidak. Kita menghalalkan halal bihalal itu seremonialnya saja bagus sebetulnya. Sudah boleh. Kita bolehlah kumpul-kumpul, tak ada masalah insya Allah. Kita jangan di luaran saja kita rapat-rapat. Di mall kita boleh rapat-rapat. Di bus kota kita boleh rapat-rapat. Di kedai-kedai kopi orang rapat-rapat sekarang. Tiba ke masjid disuruhnya jarang-jarang. Allahu Akbar. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu yang kita hari kemarin bukan bentuk protes, inilah rasa muncul rasa yang memang tukang protes kan. Jadi muncul rasa itu. Iya, saya lihat kemarin foto-fotonya rapat-rapat dia. Rapat-rapat benar, rapat-rapat sekali dia berfoto berbaris. Ini yang melarang di masjid rapat-rapat ini. Ini orang ini suruh di masjidnya jarang-jarang kita suruh sholat. Sementara di luaran dia rapat-rapat. Saya tidak masuk akal sampai hari ini, saya tidak masuk akal perintah itu. Karena dia tidak bisa melaksanakan itu di luar. Kalau dia tidak bisa menerapkan itu di luar, insya Allah tidak turun. Foto-foto komunitas goes, coba lihat foto-foto di sosial media itu. Rapat-rapat semuanya. Tak ada yang di bus kota juga seperti itu, di mall juga seperti itu. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Dan fitnah ini, penyakit ini, keadaan ini cepat berlalu dan kita kembali kepada kondisi normal. Yang new normal itu sebetulnya sudah kita laksanakan. Itu kan sedikit saya tambahkan, new normal itu sebetulnya sudah kita laksanakannya. Sebagai orang Islam kita rajin mandi, rajin berwudu. Percayalah, bapak-bapak, ibu-ibu yang datang ke masjid ini subuh tadi pasti mandi rata-rata. Pasti mandi, pasti pakai sabun. Bayangkanlah bersih kita. Orang belum bangun, Bu, orang-orang itu belum bangun, kita udah mandi. Jam 3 subuh, jam setengah 4 subuh, jam 4 subuh sudah mandi. Ini bagus ya, baru mandi deh. Nampak wajah bercerah kalau sudah mandi. Sudah gosok gigi, pakai sabun. Jadi orang Islam itu sudah melaksanakan itu. Tapi diistilahkan baru ya silakan saja. Namun kita tetap memakai standar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Demikianlah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.